Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwanu akhwatiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di episode kali ini Abang Da Rashid Nur Salam kembali hadir bersama kita. Tentu dengan ciri khas anak mudanya ya. Wah, ini kita bahas gak jauh-jauh dari tentang anak muda, kehidupan hari ini, fenomena hari ini dan lain sebagainya. Begitu langsung kita sapa Bang Rashidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Pak Guru kesibukannya di bulan-bulan apa ya? Bulan Juni itu menuju tahun ajaran baru biasa ya? Iya, Gitu baru ya? selesai bagi Baru rapor. selesai ya? Alhamdulillah. Lagi kesibukan ngisi raport gitu ya mungkin ya bulan-bulan ini ya? Udah selesai Udah selesai sih, ya? udah selesai. Berarti istirahat mempersiapkan tahun ajaran baru. PPDB, Apa itu? penerimaan peserta didik baru. Oh, PPDB namanya. Ah, Udah lama kali nggak istilah-istilah kayak gitu. dulu kan Oke. ada PSB, penerimaan siswa Ya, baru. bener. Sekarang udah beda-beda kan. PPDB ya. Biasa itu berubah singkatan. Intinya samanya ya kan. Ya. Oke. Langsung dikasih pertanyaan boleh ya? Boleh lah, Iya kan? Gitu. Nah, jadi kan gini. diundang untuk ditanya-tanya. Ah, betul. Jadi kalau yang lalu kita agak milu-milu nih bahas orang tua ya kan. Oh, iya betul. Main menggugah, sedih dan lain sebagainya lah. Ini kayaknya satu yang miris yang mau diangkat sih. Apa tuh? Anak muda kan nggak jauh dari dunia sosial media ya kan? Sosmed. Ya, Sekarang banyak namanya zaman ya, zaman apa namanya? Zaman teknologi lah ya kan, yang sekarang serba terbuka, serba bebas gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu waktu scroll apa ya, waktu ditelusuri terus ternyata banyak yang buat konten kayak gitu. Apa tuh? Konten tentang sholat lah, ada orang sholat tapi dikontenin gitu, terus seolah-olah dilucu-lucukan gitu. Jadi ada rasa ya memang bagus sih dia ngangkat tentang sholat gitu, cuman kesannya jadi ngelece gitu, kesannya jadi ngejek, mempermainkan gitu, kok miris gitu. Silakan di apa branding, di cover, di kontennya itu Islami, silahkan aja angkat pesan. Cuman ya kalau bisa, kalaupun nggak bisa ngangkat Islam secara utuh gitu, maksudnya jangan sampai ngejek lah gitu. Menurutku itu udah ngejek. Jadi ya gitulah, ada keprihatinan, mungkin Rasid juga tahu lah konten-konten kayak gitu, ya, gitu kan. Mungkin coba dari pandangan Rasid atau mungkin apa, silakanlah boleh diapakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dari kita lihat selama ini banyak, apalagi lagi viral-viralnya video-video, suka buat video TikTok, video-video pendek itulah, itu memang cenderung sangat miris, bahkan dilakukan oleh anak muda. Banyak, memang betul. Mayoritas anak muda yang buat itu. Mulai dari kemarin, udah lama, bakar Al-Quran. Iya. Ya kan? Nginjak Al-Quran. Bahkan menghina Nabi Muhammad. Betul. Dan itu memang, kalau kita lihat di Indonesia, rata-rata Indonesia itu memiliki banyak penduduknya, 200 juta lebih ya? 80 juta lebih, 300. Dan didominasi oleh umat Islam. Betul. Kalau dulu sampai 90% waktu Rasid sekolah, sekarang sudah berkurang dari 80%. 80% ya. Itulah umat Islam Indonesia. Ya. Maka ketika diangkatnya yang berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan agama, memang umat Islam di Indonesia ini orangnya sensitif. Ya. Nah, ketika diangkat begitu saja, naik. Mulai dari komenan yang banyak, antara pro dan kontra, itu jadi rame. Iya, orang komen-komen debat-debat ya kan di kolom komentar. Itulah yang buat rame, itulah yang buat naik, itulah yang buat jadi branding, jatuhnya miris kita lihatnya. Oh, berarti demi viral itu apapun dilakukan ya? Iya, ujung-ujungnya viral, duit ya cuan juga akhirnya. Menghasilkan itu. Berarti nggak lain memang nyari itu ya, nyari like, nyari komen, nyari view gitu ya? Iya, bahkan kalau kita lihat ya, terkhusus Indonesia juga, konten-konten yang berbau pendidikan, edukasi, sepi peminat. Minim. Bisa jauh-jauh channel kita ini.
sepi ya. Sepi dibanding ya yang lain lah. Gitu yang kita nggak bilang channel kita bagus, tapi kan artinya ini bukan yang hura-hura, bukan yang gimana gitu. Kita bahas suatu beranjak dari kitabullah, dari Quran kan gitu kan. Ada nilai edukasi, ada nilai muatan ilmunya lah di sini, walaupun mungkin nggak banyak ya kan. Tapi nggak hura-hura. Tapi kalau yang lain itu kan kita lihat dikit aja udah pong naiknya gitu kan. Kalau ini luar biasa sulit memang, karena itu tadi bukan karena muatan kontennya, tapi memang edukasi itu sepi peminat. Iya. Nggak sesuai dengan pangsa pasar ya, nggak disukai dengan hayal aram. Karena bangsa pasar khususnya di negara kita ini, dia suka yang bercanda, suka betul. Terus yang berbau horor, bener ya kan? Bukan orang suka nonton film di bioskop itu yang horor-horor, ada jump scare ngagetin. Nah, disitulah makanya kebanyakan konten kreator yang ada di Indonesia mengaitkan itu lucu, bener serem. Yang salah sebenarnya konten kreatornya atau selera pasarnya? Berangkat dari selera pasar itu. Selera pasar ya. Karena ini jumlah penduduk Islam itu 80% dari 280 juta. Jadi topik Islam itu yang diangkat. Iya. Iya kan? Kalau tadi diangkat sisi positifnya, itu mungkin kita bersyukur gitu kan, karena ada orang yang ngangkat tentang Islam dari sisi positifnya. Tapi ini kan justru apa ya, mau membumingkan, memviralnya itu dengan cara ngejek, itu yang miris sih. Gitu. Itu ada pernah setengah ayat begitu Bang? Ada yang gitu? Ada. Boleh lah. Dan penyebabnya itu ada. Nah silakan lah, boleh. Kita buka nanti ya. Boleh. Kamu mau buka pun boleh. Boleh. Di surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 51. Langsung baca aja sih, silakan sih. Oh boleh. Ngecek. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina attakhazu dinahum lahwan wala iba wa gharathum hayat dunya. Dapat? Ya. Fal yauma nansahum kama nansu liqa yaumaihim hadza wa makanu bi ayatina yajhadun. Ya. Berangkat dari ayat itu surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 51. Itu diawali dari allazi. Allazi itu adalah yaitu yang benar. At-takhazu dinahum, yang menjadikan din itu, agama tadi, sistem mereka lahwan wala iban. Menjadi canda, membuat olok-olok, senda gurau ya. Senda gurau. Wa gharathum hayatud dunya. Itu disebabkan karena dia untuk kehidupan dunia, untuk kepentingan duniawi. Kepentingan dunia, nggak lain dan nggak bukan. Jadi konten kreator yang selama ini kita lihat itu ujung-ujungnya pasti bab dunia. Betul, cari viral, biar exposure-nya kan naik, naik, visit traffic-nya itu tinggi, ujungnya ngiklan. Dapat AdSense. Ya bener. Endorse ya kan. Dapat endorse. Lanjut. Lanjut. Fal yauma nansahum kama nansu liqa ayaumahim hadza. Maka itu pada hari dia membuat konten itu, nansahum, mereka tuh lupa. Kama nansuhum liqa yaumahim hadza. Maka di saat itu juga Allah juga melupakannya. Dilupakan Allah? Iya. Karena kita buat itu, konten itu kita pasti lupa, nggak mungkin ingat. Kalau ingat nggak mungkin jadikan bercandaan. Nggak mungkin jadi. Pasti dia mikir. Tapi karena kondisinya nggak ingat, maka dikerjakannya lah itu. Wa makanu bi ayatina yajhadun. Dan itu karena mereka itu jadi melanggar ayat-ayatnya. Jadi kalau kita bercanda itu melanggar ayat, iya. Mengingkari ayat, iya. Karena kalau kita tengok di atasnya, di ayat 50, siapa orang-orang yang suka mengambil
atau berbuat canda, mengolok-olok agama itu, mengolok-olok din itu, siapa? Kafirun, orang kafir. Jadi walaupun kita orang Islam bisa tergolong berbuat kafir, bisa. Kenapa? Karena sifat kita itu suka bercanda terhadap. Oke, jelas diangkatnya sih. Kita tahu penyebabnya kan gitu, dan kita tahu dampaknya. Iya. Gitu. Ini justru fenomena yang ngetren gitu. Apa ya, kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu waktu kita masih anak-anak itu sebenarnya kita, walaupun kita konteksnya permainan, kita juga kan beberapa kali memainkan apa ya, din, sholat kita, namanya masih anak-anak ya. Iya. Mungkin itu cikal bakalnya ya kan. Iya. Iya kan. Kayak sholat kita ketawa-ketawa. Ya walaupun dalam konteks belajar kan gitu kan sholatnya itu, tapi mungkin terbawa dia jadinya. Kita main-mainkan lafaz-lafaznya, kita mainkan gerakan-gerakannya gitu. Bibit-bibit lah mungkin tuh sampai besar gitu, tahu kepentingan dunia ini kan. Dibacanya ini pangsa pasarnya, target marketnya bagus. Ini kalau viral paling cuma untuk bisa minta maaf aja kan gitu kan. Tapi dia udah menghasilkan banyak ini kan gitu. Buat aja masalah dihujat nanti kan tinggal minta maaf. Video klarifikasi. Tapi duit yang masuk udah banyak kan gitu kan. Pasti. Tapi dia lupa kalau dari ayat tadi ya. Pas dia buat itu dia lupa Allah. Ya pasti. Dan dia juga dilupakan Allah. Gitu kan. Ujungnya dia ingkar sama ayat. Bahaya nih. Demi cuan menggadaikan agama. Bisa dibilang kan? Menggadaikan dinnya, melanggar dinnya. Gak main-main nih. Sebagai contoh, kalau kita dari kecil itu kan pernah dengar sholat tarawih. Ya. Nah, di situ kan ada bilalnya. Subhanal malikil ma'bud. Ya, benar. Subhanal malikil ma'bud. Tapi dibalas sama anak. Ya. Anak-anak jangan ribut. Ya. Bapak ini mau kentut gitu ya. Itu ya, betul. Waduh. Itu kalau kita anggap sebuah permainan dari kecil, kita anggap alah biasanya itu. Nggak usah diambil serius. Cuma juga anak-anak. Benar. Tapi dampaknya ke anak-anak nanti itu jadi dianggap jadi biasa. Oh nggak apa-apa kok gitu ya. Nggak apa-apa kok, kemarin aja nggak masalah. Betul. Jadi kayak gitu-gitu kita larang lah. Harusnya kita larang. Kasih pengertian ya. Iya. Jangan main ini ya. Kalau bercanda jangan ini ya gitu. Memang kalau kita bilang dari segi kata-kata Allah kan cuma ngomong biasa nih. Iya benar. Tapi kalau kita angkat esensinya, ya itu nggak boleh lah. Betul. Macam ada hadis yang pernah Rasid baca, ada 3 hal itu yang nggak boleh dianggap bercanda. Walaupun dia bercanda, tapi jatuhnya serius. Apa itu? Nikah, kata-kata nikah. Oh nggak boleh bercanda ya? Nggak boleh. Saya terima nikah Fulanah binti Fulan. Jadi itu. Tinggal tengok saksinya ada. Jadi. Betul. Pertama. Yang kedua, kata talak. Betul. Makanya talak itu letaknya pada laki-laki, bukan pada perempuan. Betul. Kenapa? Karena laki-laki itu punya akal. Ya, betul. Untuk pertimbangan dominan pakai itu ya. Iya. Betul. Udahlah, aku talak lah kau. Jatuh talak 1. Oke. Kalau anak-anak itu nggak tahu, yang tadi kita bilang masih anak-anak itu beranjak besar, disebutkannya itu jadi talak. Jadi ya. Terus apa lagi? Rujuk. Udahlah, aku mau rujuk samamu. Jadi rujuk itu. Walaupun sebelumnya sudah talak, rujuk lagi jadi. Oke. Jadi ada 3 hal yang ya kita anggap nggak boleh main-main lah. Walaupun kita bercanda jatuhnya serius. Nggak boleh dipermainkan. Nggak boleh dipermainkan. Dan itu bagian dari din ya, aturan ya. Iya. Oke. Jadi kita harus berhati-hati, terutama untuk konten kreator ya kan, untuk yang bawa tema agama. Kalau memang nggak bisa ngantarkan sisi positifnya, ngasih kebaikannya, angkat nilai positifnya, jangan diangkat gitu kan. Iya. Apalagi dipermainkan gitu, ibadah dipermainkan, gerakan-gerakan dipermainkan gitu. Jadi dampaknya ngeri. Ya tengok aja lah penjelasan dari Rasid tadi. Kan gitu kan. Luar biasa dampaknya untuk kita gitu. Nggak main-main. Nah, mungkin karena apa ya, Sid? Mungkin karena udah eranya pula ya kan. Jadi kalau udah kalau udah otaknya udah cuan, itu lah tadi apapun dilakukan kan gitu kan.
Aduh, itu jadi agak miris kita lihatnya gitu kan, masih banyak sih tema-tema lain yang bisa diangkat gitu loh. Iya. Yang viral-viral yang lain apa sih, misalnya lagi tentang ini, udah buat aja lah itu, ya kan. Janganlah sholat jadi bahan konten dipermainkan, ya kan. Apa namanya, kemiskinan orang bahkan juga kayak gitu-gitu ya. Ngundang simpati kok pakai cara-cara yang kayak gitu, dampaknya ngeri gitu ya. Itu Ya. nggak bisa dipungkiri karena memang selera pasar juga sih. Iya. Ya kan, selera pasar yang kita Betul. bilang tadi. Sekali dibuat, rame yang nonton. Kan gitu kan? Buat lagi. Coba kita buat yang lain dulu. Oh, kok sepi ya? Kan gitu kan? Coba buat lagi ini, rame. Berarti penonton suka yang model kayak gini. Itulah Iya. terus dibuat. Kan kita gitu kan, konten kreator kan gitu kan. Lempar jaring dulu. Berapa yang kita kail? Oh, segini, udah tahu takarannya. Coba cari kail yang lain. Ini segini. Ujungnya mana yang paling banyak? Itulah yang terus dibuatnya. Ya. Ya jatuhnya ya bisnis juga. Ya iya, ya, cuan tadi. juga. Dunia ya, bahasa di ayat tadi dunia ya. Kalau saat itu juga kita lalai dengan ayat dan perolok-olokan agama Allah. Enggak, kita bilang bukan hanya anak-anak lah, orang dewasa pun ada gitu Ya, lah. yang buat itu memang orang dewasa. Yang lihat di konten itu. Ya orang dewasa, ya yang lagi viral sekarang. Apa itu? Ponpes itu. Oh ya, yang lagi rame. Itu ya kita nggak tahu lah ya maksud dan tujuannya apa. Bener. Cuma kan jatuhnya viral. Betul. Kalau udah viral, ya rame. Rame. Kemarin tuh saya tengok channelnya, betul rame. Sekali tampil ratusan ribu. Jutaan bahkan ya. Bahkan ada yang jutaan. Terlepas motifnya apa kan kita belum tahu kondisi sekarang kan. Nantilah diurus sama pihak yang berwajib. Cuma kan intinya pasti karena dia lupa. Iya. Lupa sama Allah sehingga dilakukan itu. Rela dia untuk mengingkari ayat-ayat yang sudah dibuat, yang sudah diberikan Allah, rela. Mungkin dia lupa dengan ayat yang kita bahas ini. Betul. Karena cuan tadi tujuannya. Oke. Mungkin untuk itu kita bisa bahas khusus aja ya kan. Boleh lah. Ini kita nyindir-nyindir aja kan gitu. Nyindir apa? Nyenggol-nyenggol aja kan gitu udah. Biar nanti nggak jadi pertanyaan, ada ininya kok nggak ada bahas tentang itu. Nah, gitu. Nanti kita secara khusus kita bahasin. Ada. Tapi untuk kali ini memang itulah tadi miris ya. Fenomena belakangan ini kayak gitu. Jadi harapan kita mungkin untuk para content creator untuk lebih jeli lagi sih ya. Betul. Janganlah angkat urusan agama, urusan ibadah itu jadi permainan gitu. Masih banyak kok tema yang lain kok yang bisa ngundang cuannya kan, nggak harus mempermainkan agama gitu. Ya. Ada lagi sih yang mau diangkat? Mungkin lah sedikit motivasi lah untuk boleh silakan. Untuk terakhir penutup ini, tolonglah ke depannya untuk Bapak Ibu yang ada di rumah dijaga anaknya, dipantau, jangan sampai melanggar kaidah-kaidah agama yang sudah ditentukan, bahkan sampai melewati batas. Maka kita selaku orang tua, pantaulah apa yang ditontonnya, pantaulah apa yang dibuatnya. Mungkin itu aja. Ya, itu beranjak dari keresahan seorang guru ya kan, bener kan? Kita berbahas tentang din, aturan Allah, ada fenomena jadi seorang guru, maka itulah nasihat yang keluar. Ya itu. Jadi nasihat yang berharga dari Bapak Guru kita, Bang Rashid, untuk anak-anak kita, karena bagaimanapun anak merupakan tanggung jawab kita gitu Bang Rashid ya. Oke, terima kasih Bang Rashid untuk waktunya. Insya Allah nanti ke depan kita bahas hal-hal lain lagi, ya kan? Nanti kita cari waktu pas lagi Bang Rashid ya. Oke, itu saja video kita pada kali ini. Ingat, jangan skip videonya supaya dapat ilmunya utuh, nggak setengah-setengah gitu ya. Terima kasih telah menonton. Nantikan video kami berikutnya. Binasri minallah wa fathum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.